Aku nggak mau marwah kiai sedikit pun dilukai, nggak mau. Oh saya sing kiai setengah gali weh. Kan dicoba lah kok yang lain-lain gimana? Aku tidak mau peristiwa yang pernah dialami Gus Nuril itu terjadi. Harus dihentikan. Kita ini kuat besar, bersatu kompak. Setan belang ngendi wae kudu kita lawan. Aja macam-macam lah, aja suka bikin fitnah, jangan bikin hoak lah. Ini mereka bilang ini kepentingan umat itu kita, bukan mereka. Mereka itu berapa orang? Saya siap di ranah hukum siap, di ranah pergalian siap. Kita semua kan siap. Siap. Jelas siap mau nek ngelit nih kita. Makanya saya bolak-balik bilang kepada pemerintah, tangkap itu Habib Rizik, selesai. Bolak-balik ya dia lagi. Saya kan sama santri-santri bilang, saya sengaja tidak menghubungi siapapun, tidak memberitahu siapapun tentang kejadian. Karena saya tahu hati itu akan tertahu. Dan penjenengan ya tidak kita hubungi macam-macam. Semua tergerak hatinya. Refleks langsung. Refleks. Gus Ali aja rawuh kesini bikin konten dia nggak komunikasi sama sekali. Karena saya percaya kabeh dulurku akan membela aku. Karena kita satu hati, kita satu jiwa. Kita satu bangsa, komitmen kita sama. Orang san jaluk tolong. Beda apa kalau pihak sebelah, ayo kumpul antum gini. Aku ora tau belas. Nek perlu aku rono ra kiai rasakan gitu toh. Tetep rene kok. Ora iso nek ra rono, kita sehati deh. Kemarin ini dari daerah aja malam aja pada meluncur buaya. Dari luar kota itu banyak. Dan teman-teman GPK, teman-teman dari Satgas Parpol itu kan semua tahu siapa saya. Masa saya kan tidak pernah bermaksud buruk. Makanya sesenti pun saya tidak akan mundur. Karena ini soal NKRI. Dan tidak ada yang salah yang saya omongkan. Bahwa framing fitnah iya. Tapi itu kan bukan omongan saya. Jadi ya kalau mau tabayun tinggal video saya lengkap di channel resmi saya. Mana yang salah, kalau memang tidak setuju ya ganti bikin konten mengkonter omongan saya. Kalau saya di situ ada unsur melanggar hukum, ya silahkan dilaporkan polisi. Tidak main geruda-geruduk kan. Kalau cuma geruda-geruduk kita menang. Itu loh. Wong gaweane. Wong gaweane ya. Masuk Eko. Aku nggak mau marwah kiai sedikit pun dilukai, nggak mau. Oh saya sing kiai setengah gali weh. Kan dicoba lah kok yang lain-lain gimana? Aku tidak mau peristiwa yang pernah dialami Gus Nuril itu terjadi. Harus dihentikan. Kita ini kuat besar, bersatu kompak. Setan belang ngendi wae kudu kita lawan. Dan ya semua toh unsur aparatur negara semua juga turun, mulai dari Polres, Polda, Densus, pan semua kan di sini. BIN, mau apa? Rakyat dan aparat bersatu musuh demit ki alah. Gitu ta? Disingsoti wae ra. Ini sadurunge disingsoti teko wae ora. Ayo wis. Ra. Ya mudah-mudahan kita doakan semua itu sadar. Aja macam-macam lah, aja suka bikin fitnah, jangan bikin hoak lah. Ini mereka bilang ini kepentingan umat itu kita, bukan mereka. Mereka itu berapa orang? Saya siap di ranah hukum siap, di ranah pergalian siap. Kita semua kan siap. Siap. Jelas siap mau nek ngelit nih kita. Kali kiai kaitanipun kali pemberitaan saya ini. Intinya niki konco-konco bila ulama NKRI harga mati. Niki tatim oleh panjenengan lan menika sederek-sederek kita menika posisine warga kebangsaan. Terus nek wonten lari-lari ingkang radi rusuhan iki insyaallah panjenenganipun panjenengan siap. Ini ten Ilen Bantar menika pun siap 500. Awake dhewe kabeh siap. Ora siap iki setan. Awake dhewe satu ngaco. Saya itu tadi sama komandan Banser sama besar ya. Apa mereka itu wah. Nah awake dhewe kan ben siap. Apa ora siap? Nggih. Matur nuwun sangat PGN ya. Patriot Garuda Nusantara.
zaman Gus Dur menika pasukan Bani Nabi. Itulah saya terus diangkat ya saya marah beberapa tahun yang lalu. Saya malah anak bayi piye pimpinannya sabar ya sabar. Anak bayi kok udah sabar. Walaupun bangsanya kenceng. Ya. Tapi terus perangnya kapan ini? Dia parah di sana. Ya setan ya Allah dia susu sudurin nas toh. Amin maju mundur. Tanda kita nanti rano kan jedel. Ini kalau seandainya cek, kalau kan komandan Banser juga seperti itu. Rapatan mau ditutup sama. Iya, kalau memang berani masuk dari teman-teman sahabat Banser pun sudah siap jadi luar. Nah, ikut rapatan ya. Ya, misalnya kacau juga. Iya. Mereka kan tes ombak. Coba kita tes ombak. Kelompoknya biasa, orangnya gitu saja. Katanya mereka juga udah minta bantuan kemana-mana ya mentok kok, wong mereka salah. Nggih. Jadi kemarin itu sempat koordinasi dengan Brigade Militan Kabah Kota, juga minta orang-orangnya BM itu untuk kesini, tapi ternyata kan ditahan sama ketuanya Sadun Cemeng. Terus mereka bikin nontran-nontran katanya FUI juga, ternyata wong tidak ada pergerakan FUI. Nggih. Laporan saya katanya Kantarnya aja sepi. Iya. Kalau FUI memang tidak ada pergerakan, tadi dari Kauman sudah ngomong tidak ada mas kami. Jadi hikmahnya itu kan terlihat mana yang NKRI, Betul. mana yang demit Sontoloyo kan. Jadi terutama di Jogja dan sekitarnya. Ini orang gini kan orang kita. Oke, jadi kegiatan menjelang poso ini kan kira-kira. Saking setan dikerangkeng. Larung dikerangkenge Dorawani kan wae. Ini emang ngerangkeng setan gitu. Pansos. Kita tunjukkan bahwa kita itu baik. Kita itu kapan aja siap dan wani. Jadi jangan macam-macam dengan NKRI. Saya itu memahami Gus Dur itu mulai ngambil istikharah. Wong dino istikharah poso, sholat malam, mikir macam-macam. Begitu kesimpulan saya semua orang yang ketemu tak ada ini Gus Dur kita kan ya Gus Dur. Itu kayak wong edan. Kita berapa ya? 29 waktu itu usia saya 25. Jadi Gus Dur itu bukan sekedar ulama, bukan sekedar intelektual, tapi wali. Jadi sing anu kan pertama kali sing paling ketok membela Gus Dur yang belum Gus Dur di pasukan Bani. Karena Gus Dur itu sangat paham Gus Dur itu siapa. Kita tahu Gus Dur ini siapa ya dideloknya kancane Gus Dur itu siapa. Ya Gus Dur kancane Gus Dur ya amin anu to sing ngancani karo sing ngancani lah padha kira-kira kayak jadi semua teman-teman dari NKRI semua tadi sudah yang menyampaikan siap di semua titik ya karena pondok nanti tidak rasa dendam karena misalnya PGN tau kan buka kabeh wis rasa dendam ya saya banter kabeh mlebu ya rasa dendam belum dari unsur-unsur yang lain. Tuh pawonnya repot. Kopi ini enggak. Dari teman-teman ya termasuk si Diki ini tadi yang Ya. dari semua elemen NKRI alhamdulillah ini dengan isu ini dengan saya di framing di tengah seperti ini bisa menunjukkan bahwa kita itu kuat banyak dan bisa Kompak ini. kompak satu komando dari unsur manapun ternyata begitu. Senajan gali karo santri pokoke dari kiai. Iya. Ini kan buat ini nggih santri nggih gali ini. Iya iya. Bukan ngamot ya. Iya. Kalau PGN kumpul sini ya enggak. Memang harus perwakilan apalagi kalau daerah kan. Kemarin ini dari daerah aja malam aja pada meluncur buaya. Dari luar kota itu kan. Dan teman-teman GPK, teman-teman dari Satgas, Parpol itu kan semua tahu siapa saya. Masa saya kan tidak pernah bermaksud dulu. Makanya sesendi pun saya tidak akan mundur. Karena ini soal NKRI. Dan tidak ada yang salah yang saya omongkan. Bahwa framing fitnah iya.
Tapi itu kan bukan omongan saya. Jadi ya kalau mau tabayun tinggal video saya lengkap di channel resmi saya. Mana yang salah, kalau memang tidak setuju ya ganti bikin konten mengkonter omongan saya. Kalau saya di situ ada unsur melanggar hukum, ya silahkan dilaporkan polisi. Tidak main geruda-geruduk kan. Kalau cuma geruda-geruduk kita menang. Itu loh. Wong gaweane. Wong gaweane. Masuk Pak Eko. Aku nggak mau marwah kiai sedikit pun dilukai, nggak mau. Wong saya sing kiai setengah gali we. Kan dicoba lah kok yang lain-lain gimana? Aku tidak mau peristiwa yang pernah dialami Gus Nuril itu terjadi. Harus dihentikan. Kita ini kuat besar, bersatu kompak. Setan belang ngendi wae kudu kita lawan. Dan ya semua toh unsur aparatur negara semua juga mulai dari Polres, Polda, Densus, kawan-kawan semua kan di sini. BIN, mau apa? Rakyat dan aparat bersatu musuh demit ki alah. Gitu ta? Disingsoti wae ra. Paling sadurunge disingsoti teko wae ora. Ayo wis. Ra apa. Ya mudah-mudahan kita doakan semua itu sadar. Aja macam-macam lah, aja suka bikin fitnah, jangan bikin hoak lah. Ini mereka bilang ini kepentingan umat itu kita, bukan mereka. Mereka itu berapa orang? Saya siap di ranah hukum siap, di ranah pergalian siap. Kita semua kan siap. Siap. Sing ra siap mung nek ngelit nih gitu. Masuk Pak Eko. Ya kalau bertamu baik-baik, minta penjelasan baik-baik, nggak apa-apa. Memang belum jelas, nggak apa-apa. Tapi sebenarnya kalau mau melihat konten lengkap yang di-upload teman-teman, omongan saya semua komen, mana nggak ada pelanggaran hukum, nggak ada penghinaan, nggak ada adu domba, nggak ada apapun. Saya bertanggung jawab penuh, jadi satu kata pun saya tidak akan mundur. Aku bener ya. Dan aku punya sedulur pro NKRI, sing jumlahnya rasa dihitung. Mereka ini sopo. Betul. Termasuk Habaib. Iya, termasuk Habaib dikira Kayak pun juga. dikira semua Habaib tidak suka sama saya. Lebih banyak yang suka sama saya. Yang Sunni, yang Syiah semua pro saya. Yang nggak bener aja atau karena dipakai mereka itu. Dipakai untuk mencari panggungnya si setan itu. Ya mudah-mudahan ya sadarlah yang kemarin apa itu dibisiki setan dan nurut setan itu mudah-mudahan sadar. Apalagi didukung wong sak Indonesia Raya. Lah wong aku dhewe wani kok. Apa meneh kabeh NKRI kabeh turun. Upama semua NKRI iki ra ngerti belas mau aku dhewe wani aku iki. Gitu loh. Lah kok semua NKRI bangun krungu kabeh. Dan ya, alhamdulillah hikmahnya kan kita lebih lagi menguatkan komitmen kebangsaan kita supaya aja ngantek negara iki terus-menerus diganggu. Jadi kalau saya itu pernah bicara mengenai mari kita belajar dari Presiden. Pak Presiden itu kan Satrio Piningit, jedul orang tidak ada yang mengira dalam posisi yang dalam tanda petik itu hampir semua kekuatan beliau itu mustahil memungkinkan untuk menjadi presiden. Ternyata kan jadi presiden. Itu saya itu teringat bahwa apa yang kita lakukan untuk bangsa ini itu kan dicatat Gusti Allah, diparingi ganjaran yang dunia neng akhirat untuk kita yang berbuat baik, dan itu juga diwariskan pada anak cucu. Maka saya yakin keluarga Pak Jokowi, leluhur Pak Jokowi itu semua berjuang untuk NKRI total-totalan, sehingga oleh Allah dipilih cucunya yang bernama Pak Jokowi atau buyutnya yang bernama Pak Jokowi atau putranya yang namanya Pak Jokowi dijadikan presiden. Allah la yudayimu ajral muhsin. Allah itu sungguh tidak pernah lupa memberi upah di dunia dan di akhirat kepada orang yang berbuat baik ikhlas untuk menjaga negara. Kalau kita mau menjaga agama, pertama itu menjaga negara. Karena agama tidak akan bisa tegak kalau negaranya tidak tegak. Jadi siapa saja yang mengaku menjaga agama melawan negara, itu dia sebenarnya adalah pengkhianat agama. Kadang-kadang orang itu wah saya nyambut gawe ngomong dua anak cucu. Kalau kita itu pengen anak cucunya awake anak cucunya beda itu diurusi Gusti Allah. Urusilah negara ini. Otomatis mbok piye carane? Carane enggak tahu. Kayak Bung Karno bilang jangan tanyakan apa yang sudah diberikan negara kepadamu, tapi tanyakan apa yang sudah kau berikan
pada negara. Dan Gus Dur menegaskan maju tak gentar membela yang benar. Oh, yang benar itu koncone Pak banget. Malaikat karo setan ki oke malaikat. Jadi bukan hanya isu peristiwa ini. Setiap nanti peristiwa kita harus menunjukkan kita banyak, malaikat sedikit. Siap. Malaikat itu banyak, setan dikit. Saya kan sama santri-santri bilang, saya sengaja tidak menghubungi siapapun, tidak memberitahu siapapun tentang kejadian. Karena saya tahu hati itu akan tertahu. Dan penjenengan ya tidak kita hubungi macam-macam. Semua tergerak hatinya. Refleks langsung. Refleks. Tadi malam Mas Novi itu telepon sama saya jam 1 aja. Jam 1 kan. Lalu dari buka HP. Pada subuh langsung siap-siap. Itu Gus Miftah itu sudah statement juga. Iya. Miftah. Baru tahu ya. Gus Arya aja rawuh kesini bikin konten di anu nggak komunikasi sama sekali. Karena saya percaya kabeh dulurku akan membela aku. Karena kita satu hati, kita satu jiwa, kita satu bangsa, komitmen kita sama. Orang sang jaluk tolong. Beda apa kalau pihak sebelah, ayo kumpul, aku mantu, gini. Aku ora tau belas. Nek perlu aku dulu ora kiai rasakan gitu toh. Tetep rene kok. Ora iso nek ora ngono, kita sehati ya. Sama halnya dulu kiai kita kan Abah Nuril juga kan suruh di framing dulu. Iya. Oh, kita bantai dulu waktu zamannya Muslim Cyber Army dulu. Lembur terus kita sampai didatangi sama orang-orang FPI. Ya sempat ya. Saya itu belum pernah ketemu Gus Nuril dilalai. Mudah-mudahan nanti ketemu. Tapi setiap Gus Nuril di gangguan, rasa ketemu, rasa kenal, mesti aku bengok. Karena kita satu hati. Orang yang sama. Bukan satu proposal. Kan gitu. Satu proposal, ayo ngumpul dari ini. Nanti kayak Gus Warperet isi penghina HP pemecah belah kan itu. Orang yang teko. Aku menang wae. HP tak matikan malah. Supaya tidak ada yang menghubungi saya. Mesti teko kabeh. Bilang gitu. Sama teman-teman santri. Ya. Ora sanggup hubungi sapa-sapa, Gus Arya barang nek perlu dilekke aku ngono. Ora bakal iso dilekke kae. Ini urung lho sen anu Melangi, Wonokromo, Kauman, kabeh kan standby membela saya. Aku keluarga mereka. Iya. Nah ini kan Ya. makanya yang dari Brigade Militan Ka'bah pun kan santrine Melangi. Ketuane makanya tak bilangi tarik kabeh aja melu-melu. Keris Mbah Kiai Nuriman terakhir. Itu yang megang kakek saya. Almarhum kakek itu meninggal tahun 52. Nah, pada awal-awal ngaso dalam yang ke-9 itu naik tahta, itu dapat lise bahwa kerisnya Mbah Kiai Nuriman, yaitu kerisnya Pangeran Mangkubu, itu harus berada di keraton karena akan menghadapi situasi-situasi di genting. Ternyata kan revolusi kemudian ngaso dalam meminta kakek untuk itu supaya kerisnya ada. Sekarang berapa tinggal? Jadi kalau bicara Melangi, wong kerisnya Mbak Nuriman berhasil nyekel simbah saya. Upama ngaso dalam 9 itu orang ngersake keris itu ada di keraton, ya tigane ning aku. Sing nyekel aku. Itu sekadar simbol-simbol kekeluargaan. Jadi misalnya PPP macam lah kabeh ya dulu gitu. Dan ini kan apa itu semua jadi kelihatan sebenarnya sapa sing nggak rusak, sapa sing arep gawe apik. Dan saya harapkan mereka itu jangan main-main dengan soal ras. Karena ini sangat berbahaya. Karena ini bisa terjadi rohingyanisasi kedua. Dan saya harapkan ya semua memahami duduk persoalannya bukan dari hoax, bukan dari fitnah. Pokoknya kalau minta saya tabayun saya itu adalah pahami omongan saya dari channel resmi saya secara lengkap, bukan sepotong-potong. Saya tidak usah membantah fitnah-fitnah yang ada. Fitnah itu nanti dibantah di cingkung muncul fitnah berikutnya. Nah, gawe apa kalau orang bermaksud baik kan nanti paham. Tapi kalau orang itu sudah maksudnya tidak baik, nek menungso ini dikandani kan paham. Ini nek setan lho dikandani ngomong ya wis berkilah terus. Betul.
Ya rada kesel, dadi rada kesel ki nunggu ra teko-teko ya mari makal kan. Oh, diambil wae.